Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muslim Bercerita. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas suatu kisah yang sangat menarik dalam sejarah Islam, yaitu kisah seorang sahabat yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya channel Muslim Bercerita semakin berkembang dan semangat untuk membahas kisah-kisah inspiratif lainnya. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat sekaligus orang pertama yang pernah bertemu dengan Dajjal. Dari ceritanya ini, Tamim Ad-Dari tergerak hatinya untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sekaligus menceritakan pengalamannya bertemu dengan Dajjal. Dan kisah ini pun pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sanadnya diceritakan oleh Fatimah binti Qais, yang artinya kisah ini insya Allah syahih. Lantas, seperti apa kisahnya dan apa yang disampaikan Dajjal kepadanya? Yuk simak videonya sampai habis. Tamim Ad-Dari adalah seorang penjelajah Nasrani yang berasal dari Palestina. Dikisahkan suatu ketika Tamim Ad-Dari hendak berlayar di lautan. Ia bersama kawan-kawannya dari suku Lahm dan Zuzam berangkat menaiki sebuah bahtera yang besar. Dikisahkan ketika itu suasana lautan sedang tidak bersahabat, yang tanda-tandanya seperti akan terjadi badai yang sangat besar. Dan benar saja, tak berselang lama hujan turun dengan sangat lebat disertai petir menyambar-nyambar. Ombak setinggi bukit menghantam kapal yang mereka tumpangi. Tamim pun tidak dapat mengontrol dan mengendalikan kapalnya, yang mengakibatkan kapal mereka terombang-ambing ke sana kemari diayun-ayunkan ombak. Diriwayatkan, badai yang terjadi bukan sejam 2 jam atau sehari 2 hari saja, tapi ada yang menyebutkan sampai 1 bulan lamanya. Tapi untungnya, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapal Tamim dan pasukannya masih bertahan meskipun terjebak oleh ganasnya badai tersebut. Tetapi pada akhirnya, Tamim dan kawan-kawannya tadi sampai di sebuah pulau terpencil di tengah-tengah lautan. Begitu sampai di pulau tersebut, ya kira-kira menjelang matahari terbenam, Tamim pun mengisyaratkan kawan-kawannya untuk tetap tinggal dan bermalam di dalam kapal. Dengan alasan karena takut terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan mereka, ditambah mereka juga tidak mengetahui secara pasti kondisi dari pulau tersebut. Wahai saudaraku, malam ini kita lebih baik bermalam di dalam kapal saja. Begitulah kira-kira kata Tamim kepada kawan-kawannya. Mendengar hal tersebut, mereka sepakat untuk tetap tinggal di dalam kapal dan tidak ada satu orang pun yang berani keluar dari kapal. Di keesokan harinya setelah matahari terbit, Tamim beserta kawannya keluar dari kapal dan mencoba menelusuri pulau tersebut. Namun rupanya pulau misterius tersebut tidak berpenghuni dan hanya ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat lebat. Ketika hendak memasuki lebih jauh, tiba-tiba ada satu kejadian yang mengejutkan Tamim Ad-Dari, di mana dia bertemu dengan seekor binatang yang sangat mengerikan. Selain bentuk fisiknya yang aneh, tubuh binatang itu dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat, sehingga mereka tidak bisa membedakan dengan jelas mana wajah dan ekornya. Selain dipenuhi dengan bulu, binatang itu juga dapat berbicara seperti manusia. Dan pada saat itu terjadi dialog antara Tamim dan binatang aneh tersebut. "Celakalah," kata Tamim Ad-Dari, "binatang apa engkau ini?" Binatang itu menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah," katanya. "Al-Jassasah? Binatang apa itu? Baru pertama kali aku mendengar kata itu." Begitulah kata Tamim Ad-Dari. Bukannya menjawab pertanyaan Tamim Ad-Dari, binatang itu lantas bertanya, "Apakah kamu ini bangsa Arab?" "Iya, betul," jawab Tamim Ad-Dari. Lalu binatang itu menjawab, "Ya, bagus. Saya sudah lama di pulau ini dan sudah menunggu kehadiran bangsa Arab datang ke pulau ini." Mendengar hal tersebut, Tamim semakin ketakutan dan siap-siap akan lari meninggalkan binatang itu. Tetapi sebelum Tamim berlari, binatang itu berbicara lagi. "Pergilah ke dalam kuil itu.
Di sana sudah ada seseorang yang menunggu kedatangan kalian. Dia sangat merindukan kabar bangsa Arab saat ini." Akhirnya, ia pun menuruti perkataan binatang itu dan berlari ke arah kuil yang ditunjukkan oleh binatang tersebut. Setelah sampai di dalam kuil, Tamim dikejutkan kembali dengan sosok raksasa yang sangat besar badannya, lebih besar daripada manusia umumnya. Raksasa itu terbelenggu oleh rantai yang melilit tubuhnya. Posisi kedua tangannya terbelenggu di belakang bahunya, dan kedua kakinya juga terikat. Tamim sangat terkejut mendapati lelaki besar tersebut dan mengira bahwa dia adalah setan. Dari ciri-ciri fisiknya yang sangat mengerikan, rambutnya keriting sampai bahu, matanya besar sebelah dan menonjol keluar, serta di dahinya bertuliskan huruf Arab, Kaf, Fa, Ro. Dan ciri-ciri tersebut hanya ada satu di muka bumi, yaitu ciri-ciri dari Dajjal. Melihat hal tersebut, Tamim Ad-Dari pun mulai ketakutan. Tapi raksasa itu berbicara, "Janganlah kamu takut kepadaku. Kekuatanku serta fisikku terbelenggu oleh Allah. Mendekatlah, aku ingin bertanya sesuatu," ucap raksasa itu. Maka dengan penuh ketakutan, perlahan Tamim mendekat dan bertanya, "Celakalah, siapakah engkau ini?" "Aku akan menjelaskan siapa diriku. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya beberapa hal kepadamu. Apakah kau ini bangsa Arab?" Begitulah kata raksasa itu. "Iya, aku berasal dari bangsa Arab. Aku bersama rombongan menaiki kapal lalu terdampar di pulau ini. Tadi aku bertemu dengan Al-Jassasah dan menyuruhku ke sini," jawab Tamim Ad-Dari. Kemudian ia melemparkan beberapa pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Pertanyaan yang pertama, "Kabarkan kepadaku tentang kebun kurma di Baisan. Apakah masih berbuah?" kata raksasa itu. "Iya," jawab Tamim Ad-Dari. "Kebun kurma di Baisan masih berbuah lebat dan subur. Ketahuilah, suatu saat nanti kebun kurma tersebut akan kering dan tidak berbuah lagi," jawab raksasa itu. Pertanyaan yang kedua, "Ceritakan kepadaku tentang Danau Tiberias. Apakah masih banyak airnya?" tanyanya kembali. Maka Tamim pun menjawab, "Iya, Danau Tiberias masih banyak airnya. Ketahuilah, suatu saat nanti danau tersebut akan mengering dan tidak akan tersisa airnya kecuali sangat sedikit," jawab raksasa itu. Lalu raksasa tersebut bertanya kembali, "Kabarkan kepadaku tentang mata air Zugor. Apakah masih mengalir airnya? Dan apakah penduduk di sana masih menggunakan airnya untuk bercocok tanam?" Dan Tamim Ad-Dari pun menjawab kembali pertanyaan raksasa tersebut dengan mengatakan, "Iya, mata air masih mengalir airnya dan penduduk di sana masih memanfaatkannya untuk bertani." Kemudian raksasa itu kembali mengajukan pertanyaan yang keempat, "Ceritakan kepadaku tentang nabi yang Ummi, dan apakah bangsa Arab memeranginya?" Kemudian Tamim menjelaskan tentang nabi terakhir. "Iya, beliau telah muncul dari Mekah dan sekarang sudah hijrah ke Yasrib atau Madinah. Banyak dari mereka yang mengikutinya, tetapi banyak dari mereka juga yang memeranginya," kata Tamim Ad-Dari. "Beruntunglah mereka yang mengikuti nabi tersebut, karena itu adalah jalan yang benar," jawab raksasa itu. Kemudian raksasa itu menjelaskan siapa dirinya kepada Tamim Ad-Dari. "Akulah Al-Masih Dajjal. Sebentar lagi aku akan diizinkan keluar ketika tanda-tanda di atas sudah muncul. Aku akan berkuasa selama 40 hari di bumi. Semua tempat di bumi akan aku singgahi kecuali 2 tempat, yakni Mekah dan Madinah. Haram bagiku untuk memasuki kota tersebut. Sesungguhnya ada malaikat yang menjaga di setiap sudut kota. Setiap kali aku mendekat, malaikat tersebut akan menghunus pedang ke arahku dan mengusir aku dari kota tersebut." Seketika, Tamim pun kaget dan ketakutan mendengar penjelasan dari raksasa itu. Ia menyadari bahwa yang ia hadapi adalah Dajjal, sang raja fitnah akhir zaman. Dan sebentar lagi, ia akan diizinkan keluar untuk menyebar fitnah kepada umat manusia. Setelah itu, Tamim pun pergi kembali ke kapal dan meninggalkan pulau yang mengerikan itu.
Setelah berbulan-bulan, Tamim akhirnya tiba di daratan Arab. Ia kemudian menemui Rasulullah untuk menceritakan kisah yang ia alami kepada Rasulullah. Dari saat itu, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an menjadi seorang mu'alaf. Pada suatu ketika, Rasulullah mengumpulkan para sahabat termasuk Fatimah binti Qais yang kemudian meriwayatkan kisah ini. Setelah mendengar cerita Tamim, Nabi bersabda, "Kisah Tamim ini sejalan dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Ia berada di sebuah pulau di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, bahkan dari arah timur, sambil mengisyaratkan tangannya ke timur." Nah, dari kisah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, Dajjal itu nyata. Dia akan keluar di akhir zaman nanti dan menyebar fitnah di seluruh muka bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar dari sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat disebutkan, Dajjal akan keluar dari wilayah Khurasan. Ia keluar bersama 70.000 pasukan dan mayoritas pasukannya adalah kaum Yahudi dari Asbahan, orang-orang munafik, kaum wanita yang lemah iman, serta orang-orang yang mudah tertipu dengan dunia. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari dan menjelajah ke semua negeri. Tidak ada negeri yang tidak disinggahi kecuali 2 kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Setelah berkuasa dan memiliki banyak pasukan dan pengikut, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di dekat pintu Lud, Palestina. Setelah itu, kaum muslimin akan hidup dengan damai. Nah, kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, beberapa tanda yang disampaikan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari sudah terlihat nyata. Mulai dari danau Tiberias yang volume airnya terus berkurang, kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah lagi dan mengering, serta mata air Zuhar yang sudah mengering. Ya Allah, apakah di zaman kita Dajjal akan keluar? Wallahu a'lam. Untuk mencegah hal itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita suatu amalan agar terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu membaca dan menghafal Quran surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan terakhir. Perbanyak berdoa, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh dan tidak berbuat maksiat. Semoga kita semua terhindar dari fitnah besar akhir zaman. Demikianlah kisah sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Terima kasih telah menonton sampai habis dan terus ikuti channel ini. Semoga bermanfaat.